Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Weldy Apriansa dengan NIM 24020100468 kelas MJ802. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya bisnis Big Data. Pada kali ini saya menggunakan handphone untuk presentasi. Langsung saja kita lanjut presentasi. Nah, baik, untuk pemilihan dataset kali ini tema kesehatan, health and life expectancy. Nama dataset World Life Expectancy Data. Sumber dataset Kaggle. Untuk HTTPS-nya www.kaggle.com. Dataset Kumrajar C Life Expectancy WO. Untuk lisensi dataset CCO public domain, bebas digunakan untuk keperluan akademik. Untuk variabel target, life expectancy atau angka kontinu rentang 45 kurang 89 tahun. Ukuran data 1200 sampel observational data dengan 7 variabel utama, 6 prediktor ditambah 1 target. Nah, untuk presentasi kali ini kita membahas untuk poin kedua, deskripsi dan penerapan metode CRISPDM. Untuk fasenya ini memiliki 4 fase. Untuk fase pertama, business understanding. Untuk fase kedua, data understanding. Untuk fase ketiga, data preparation atau pembersihan data. Untuk fase keempatnya, modeling and evaluation. Nah, untuk kali ini kita akan presentasikan langsung untuk fase yang pertama. Untuk fase pertama yaitu business understanding. Yang pertama, perumusan masalah. Bagaimana memprediksi angka harapan hidup suatu populasi secara akurat. Faktor mortalitas, gaya hidup, indikator ekonomi, GDP, durasi pendidikan, dan cakupan imunisasi menggunakan model regresi machine learning. Untuk tahap kedua, penetapan variabel target and kriteria sukses terukur. Para variabel target yaitu life expectancy kontinu dalam 1 tahun. Untuk kriteria sukses terukur, koefisien determinasi. Yang kedua, mean absolute error. Ketiga, root mean squared error. Nah, fase kedua yaitu data understanding. Nah, untuk data understanding yang mana 2.1 memuat data dan eksplorasi struktur data. DF buka kurung DF titik info buka kurung tutup kurung. Dataset dimulai ke dalam pustaka Pandas. Ukuran dataset awal adalah 1210 baris dan 7 kolom bertipe numerik kontinu. Float 64. Nah, di sini ada tabel nih. Tabel itu yang pertama ada nama fitur atau kolom, yang kedua jumlah non atau sampai 0, yang ketiga tipe data, yang keempat deskripsi fitur. Nah, beginilah untuk bentukannya. Oke. Nah, poin 2.2-nya itu statistik deskriptif. Nah, kita menggunakan buka kurung DF deskrip. Buka kurung tutup kurung. Berikut adalah ringkasan statistik deskriptif untuk memahami nilai tengah sebaran dan pencilan pada data. Nah, di sini ada yang pertama itu ada variabel, kedua ada count, yang ketiga ada mean, yang keempat ada standar, kelima ada mean juga, keenam ada 25%, yang ketujuh ada 50% atau median, ke-8 ada 75%, dan ke-9 ada max keseluruhan ya. Nah, untuk di bawahnya ada adul morta dengan ini contoh 1200 dan minnya 2024 dan standarnya STD 10310 dan minnya 5162 dan untuk 25%-nya 133.332. Nah, untuk 50% median 228.38
Untuk 75%-nya 314,64. Nah, untuk maksimalnya 399,90. Dan begitupun untuk ke bawah ada BMI, alkohol, GDP, schooling, dipteria, life expectancy. Nah, bisa diperhatikan atau dilihat nih. Beginilah bentukan statistik deskriptif. Nah, poin kedua titik tiganya, identifikasi masalah kualitas data. Jadi kita menggunakan missing values. Terdapat data hilang pada BMT 35 baris, GDP 25 baris, dan schooling 15 baris. Oke. Nah, untuk data duplikat ditemukan 10 baris data terduplikasi. Poin keduanya outlier and nilai mustahil. Ditemukan nilai BMI sama dengan lebih kurang 5.0. Mustahil secara medis dan adult mortality sama dengan 99.0. Outlier input. Nah, untuk poin 2.4 exploratory data analysis, buka kurung EDA and interpretasi. Nah, di sini ada grafik data. Yang pertama distribusi target life expectancy, yang keduanya metrik korelasi fitur. Ya. Ini gambar satu kiri distribusi target, yang kanannya heat map matriks korelasi. Nah, untuk penjelasannya interpretasi EDA yang poin pertamanya schooling atau pendidikan berkorelasi positif sangat kuat. SR sama dengan 0,78 dolar dengan harapan hidup. Adult, poin keduanya adult mortality, mortalitas dewasa berkorelasi negatif kuat dolar sama dengan kurang 0,72 dolar, yaitu peningkatan kematian dewasa menurunkan angka harapan hidup secara drastis. Nah, ini sampai ke fase 3, data preparation atau pembersihan data. Proses pembersihan data dilakukan dengan langkah-langkah terstruktur. Yang pertama, menghapus 10 baris duplikat menggunakan DF drop duplikat, buka kurung tutup kurung. Kedua, mengubah nilai tidak rasional BMI kurang lebih 10 dan adult mortality lebih 800 menjadi NaN. Poin ketiga, melakukan imputasi nilai hilang menggunakan median tiap kolom agar tahap terhadap outlier. Tahap keempat, hasil akhir dataset bersih berjumlah 1200 baris, 7 kolom dan 0 missing values. Nah, untuk penjelasan terakhir yaitu fase 4, modeling and evaluation. Data dibagi menjadi data latih 80% dan data uji 20% dengan random underscore state sama dengan 42. Untuk formulasi regresi linear berganda itu ada 4 kolom. 4 kolom ini yang terdiri dari fitur prediktor, nilai koefisien, arah pengaruh, keempatnya interpretasi sistematis. Nah, jadi saya jelaskan di sini untuk kolom-kolomnya ada intercept dengan 701202 dengan base value harapan hidup dasar saat seluruh prediktor bernilai 0. Nah, yang kedua, poin keduanya ada adult mortality dengan kurang dari 0,073187 dengan negatif dengan arah pengaruh negatif. Dengan interpretasi sistematis, kenaikan 1 unit kematian dewasa menurunkan harapan hidup sebesar 0,0735 tahun. Nah, yang ketiga BMI dengan nilai koefisien 0,14088 dengan positif dengan arah pengaruh positif. Dengan interpretasi sistematis, kenaikan 1 unit BMI meningkatkan harapan hidup sebesar 0,13955 tahun. Dan poin keempat, alkohol
kurang lebih 0 kurang dari 0,180141 dengan arah pengaruh negatif. Kenaikan 1 liter konsumsi alkohol menurunkan harapan hidup sebesar 0,1820 tahun. Nah, untuk poin kelima, GDP dengan nilai koefisien 0,000295 dengan arah pengaruh positif. Kenaikan $1.000 GDP per kapita meningkatkan harapan hidup sebesar 0,030 tahun. Dan poin keenam, schooling. Jadi nilai koefisiennya 1,087727 dengan arah pengaruh positif. Interpretasi sistematis, kenaikan 1 tahun lama sekolah meningkatkan harapan hidup sebesar 1,0865 tahun. Dan yang terakhir, dipteria dengan nilai koefisien 0,040219. Arah pengaruhnya positif. Interpretasi sistematis, kenaikan 1% cakup imunisasi meningkatkan harapan hidup sebesar 0,411 tahun. Bentuk persamaan regresi, dan bawahnya ada bentuk persamaan regresi linear eksplisit. Nah, untuk bentukannya seperti ini, data-datanya. Untuk yang kiri gambar scatter plot aktual. Nah, untuk yang sebelah kanan prediksi regresi linear, kanan filter important random forest, dan yang di bawahnya itu ada evaluasi and komparasi performa model. Untuk yang model regresi, untuk tabelnya itu ada 5 tabel nih. 5 tabel nih. Yang pertama 5 baris tabel sama 5 tabel sama 4 baris tabel. Yang pertama ada model regresi, yang kedua ada R squared, ketiga ada MAE, keempat ada RMSE, dan kelima ada keterangan. Nah, untuk yang sini saya bacakan. Ada regresi linear, ada regresi linear berganda, yang kedua ada random forest regression, yang ketiga ada decision tree regression. Nah, kesimpulan pemmodelan regresi linear berganda mencapai nilai R2 sama dengan 93,07% dan MAE sama dengan 1,95 per tahun. Berhasil memenuhi seluruh kriteria sukses terukur yang ditetapkan pada fase 1. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan dari fase 1 sampai fase 4. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saat dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.